Halo guys, nama gue Stan dari StefTech, dan di video kali ini kita bakal nge-unboxing dan review si HP Sony yang HP-nya harganya nggak turun-turun sampai sekarang. Karena mungkin ini kayak LG V60 ya kasusnya, awet banget karena dia memang rare item, yaitu si Sony Xperia One Mark II. Ini menurut gue HP Sony terbaik untuk masalah limbah Jepang, karena sekarang HP Sony limbah Jepangnya overpriced banget ya. Dan juga Xperia Mark III itu chipsnya jelek, Mark 4 juga masih agak panas dan mahal banget gitu. Kalau ini Mark 5 tapi masih overpriced banget untuk limbahnya. Ini menurut gue best option, tapi gue ini beli yang versi Wi-Fi only. Harganya berapa? Harga sendiri gue beli di harga segini nih, bisa kita lihat. Gue beli di harga 2,8 juta. Yap, harganya nggak berubah sama pas kemarin 2024 kita review HP ini ya. Gue penasaran gimana HP ini holding up di tahun 2025. Untuk spek sendiri kalian bisa lihat di sini, menurut gue masih fleksi banget ya. Selain chipsetnya yang pakai 865, tapi layarnya masih bagus, 4K OLED, udah Android 12 masih usable lah, UFS-nya masih 3.0, masih lebih cepat dari HP 5 jutaan zaman sekarang gitu loh. Masih ada headphone jack, Type-C 3.1, nice. Dan baterai juga cukup oke lah di tahun 2025. Seperti itu untuk speknya, dan mari kita langsung aja unboxing si Sony Xperia One Mark II. Sebenarnya gue sih selalu ada soft spot untuk Sony ya, gimana menurut kalian? Kalau misalnya kita lihat, Sony sekarang ngeluarin Sony Xperia Mark 8 yang paling baru ya, Mark 7 ya yang paling baru. Dan sayangnya sepertinya Sony udah nggak peduli sama HP-nya karena kurang bagus ya. Gue lihat review-reviewnya, review orang luar negeri nge-review Sony Xperia 1 Mark 7 itu. Ya semoga Sony bisa ngejar karena gue suka HP-nya. Fiturnya tuh A sampai Z ada ya, dari masalah headphone jack masih ada, micro SD masih ada, dan SIM slotnya pun itu HP satu-satunya selain Sharp ya, yang ngebuka SIM-nya enak banget gitu, tinggal di slup gitu, tinggal dicongkel aja, nggak usah pakai SIM ejector, nice gitu. Banyak fitur yang bisa disukai di Sony, tapi sayangnya walaupun dia jago di kamera mirrorless, tapi kamera Sony itu nggak selalu bagus ya, walaupun dia selalu berkuar-kuar di kameranya, di keynote-nya, tapi nggak pernah bisa bersaing dengan kayak Samsung atau Apple gitu. Jadi Sony kalau misal dia bisa nge-step up game-nya, terutama untuk kamera, nggak apa-apa ada processing juga gitu, mungkin bakal lebih baik. Tapi ya, yang gue suka sama Sony sih, kameranya sendiri ini bener-bener customizable ya, kayak mobil manual gitu. Kalian bisa nge-setting A sampai Z, itu sih yang gue suka dari Sony. Jangan dilepasin, tapi mungkin untuk para orang awam bisa ada versi lebih mudahnya gitu. Dan rilisnya juga jangan lama-lama deh. Jadi kenapa HP ini tuh suka nggak laku, soalnya rilisnya lama banget gitu dibanding HP-HP biasanya. Udah keburu basi chipset dan fitur-fiturnya. Anyway, kita langsung aja lihat. Sekarang gue beli warna hitam ya, karena kita waktu itu beli warna putih kan. Warna hitam di sini, dimana Sony masih pakai desain kayak Xperia One Mark I ya, masih pakai desainnya tuh belakangnya glossy, dan gue bisa bilang, damn. Ini gue pertama kali review warna hitam di Xperia One Mark II, dan seksi banget ya. Ini ngingetin gue sama iPhone 7 Jet Black-nya iPhone 7. Ingat gak tuh? Yang baru beli udah banyak lecet ya. Kayak Jet Black-nya itu loh, iPhone 7. Clean banget, sangat hitam. Turbo hitam ini guys. Ini kayak orang-orang Twitter yang menghitamkan waifu. Hitam banget. Nice. So, di sini bisa kita lihat ada setup kameranya pakai Zeiss, dan ini kameranya masih sangat bagus banget, versatile banget di harga 2 jutaan ya. 3 kamera, semuanya 12 megapiksel, dan kamera main dan optical zoom 3 kali itu ada optical stabilization. Bisa nge-record sampai 4K 120 atau 60, tapi itu harus di aplikasi Video Pro ya, nggak bisa di aplikasi native biasa buat orang awam. Tapi cuma memang khas Sony juga, kamera depan dia hanya di 8 megapiksel, dan nge-recordnya juga hanya bisa Full HD 30 fps. Yap, Sony memang agak ada give a fuck ya sama kamera depan, even zaman sekarang juga. Tapi ya, glossy, karena sekarang HP Sony semenjak Mark 3 ke atas kan dia udah matte ya. Gue sih juga lebih suka matte daripada glossy. Untuk kondisi sendiri ini ada kayak bekas sedikit lem, kayaknya bisa dielap ya. Overall sih ini cukup mulus. Gue beli yang 97%. Ya cuma ada bekas banyak lem aja, ini mah tinggal dielap. Dan untuk masalah micro SD di sini ada ya, kalian bisa tambahin. Cuma gue belinya yang Wi-Fi only, jadi nggak bisa pakai SIM. Cuma ada micro SD buat kalian mungkin yang gue mau pakai HP ini buat MP3 player, bisa juga karena masih ada headphone jack, dan kualitas headphone jack di Sony sih lumayan bagus ya, pretty good. Oke, untuk berat sendiri, nah HP ini memang kenapa dia ganti ke matte, gak glossy, karena ini licin banget loh ini. Ini licin banget. Jadi gue ngerti kenapa Sony pindah ke matte. Dan untuk berat sendiri,
Ini lumayan ya di 180 gram, walaupun layarnya ramping, tapi ya cukup berat. Ini beratnya sama persis kayak HP yang gue lagi review nih, Motorola Edge 60 Fusion. Sama persis, 160 gram. Oke, seperti biasa, gue mau setup dulu HP-nya, dan nanti kita bakal balik lagi untuk first impresi dan tesnya. Overall sih, desain kayak gini, gue masih suka banget ya, nostalgia banget, dan desain kayak gini masih keren banget sih. Wow, kenapa nggak ada HP yang jet black-nya bisa sedip ini ya? Please Apple, please Samsung. Anyway, I'll be back. Oke guys, udah gue setup. Ganteng banget ya warna hitamnya, gue sih suka banget ini warna jet black-nya. Pretty. Dan kita seperti biasa tes untuk fingerprint, nyatu sama power button seperti biasa, dan untuk kecepatan sendiri, sebelum harus dipencet ya. Boom. Oke, gue harus masukin password dulu, ternyata nggak harus dipencet sebenarnya. 1, 3, bam. Langsung kebuka. Bam. Jadi ya, fingerprint tradisional gini sih menurut gue masih paling reliable. Even zaman sekarang udah pada pakai optical, ultrasonic, menurut gue tradisional kayak gini masih nomor 1. Dan untuk selanjutnya, untuk Android version sendiri, hoki gue dapet yang paling terakhir ya versinya. Jadi HP ini tuh disupport sampai Android 12, dan gue dapet di Android 12. Untuk layar sendiri ini nggak ada masalah sama sekali. Jernih, bagus, dan memang sayangnya untuk layar dia masih di 60 Hz ya. Nggak kelihatan ya pasnya di kamera, karena kamera gue hanya 60 fps, tapi memang untuk zaman sekarang udah agak sedikit outdated. Tapi sih, kalau misalnya kalian nggak pernah pakai 120 Hz sih nggak bakal bermasalah, terutama buat para iPhone user yang bukan Pro ya, nggak bakal masalah lah sama hal kayak gini. Next, gue mau bahas untuk haptiknya. Haptik sendiri di HP ini sih menurut gue masih lebih bagus daripada HP 45 jutaan zaman sekarang. Jadi masih oke banget. Dan untuk performance day to day, tadi gue coba sedikit aja bentar ya di tahun 2025 sekarang, installing aplikasi masih cepat berkat UFS 3.0, navigasi launching gitu ya, kayak launching YouTube gitu, bisa kita lihat speednya masih kenceng banget ya, gak beda jauh lah sama budget flagship zaman sekarang. Tapi memang kalau misal udah mulai multitasking banyak aplikasi, Sony memang terkenal panas. Even ini pakai chipset Snapdragon 865 yang bagus banget, ini masih suka sedikit panas. Kalau misal kalian installing, multitasking, login sambil dengerin lagu, banyak kayak gitu, bakal kepanasan ya. Jadi masih panas dan performanya memang kerasa agak turun. Tapi kalau misal lagi sekarang gini sih ya, kalau misal kalian hanya usernya biasa aja, nggak intens banget gitu, seperti 90% user di bumi ini yang hanya buka Instagram, buka YouTube gitu, gak ada masalah sih, ini enak dan smooth banget. Dan yang gue lumayan salut juga, ini gue lupa ya, Sony itu kan pakai front facing speaker, udah support Dolby Atmos, dan tadi gue coba tes speakernya, gue lupa seberapa bagusnya speaker Sony. Pertama gara-gara dia front facing, dan dia tuh speakernya sama kualitasnya atas bawah, dan ini ternyata punya clarity yang sangat bagus, detailnya detail banget, dan juga instrumennya tuh kerasa keluar juga. Biasanya kan kalau di speaker tuh instrumennya mundur, vokal sama bass yang maju. Ini semuanya tuh kayak pas gitu, tertata, dan soundstage-nya bagus, positioning-nya bagus. Ya kayak speaker, apa ya, kayak bukan speaker HP gitu. Memang Sony itu bagus ya kalau masalah speaker. Kalau misalnya kita coba dengerin misal apa ya, yang nggak kupira, kita lihat videonya Outdoor Boys nih. Sayangnya udah retire ya. No. Kita skip ke ngomongnya. You have to kind of insert the pole. The elastic's not very stretchy at this time. Kayak si suara vokal tuh kayak ada layernya, gak tipis ya, kayak tebal gitu. Enak lah suaranya. Ya dibanding sama speaker-speaker HP 5-6 jutaan lah, ini masih jauh lebih bagus, dan even dibanding dengan flagship zaman sekarang pun ini masih bisa bersaing or even better. Gue bisa bilang ini dibanding sama S24 Ultra gue lebih suka ini speakernya loh. Tapi memang kalau dibanding sama iPhone, gue sih lebih prefer iPhone tetap. Tapi ya, powerful banget speakernya, dan yang gue suka sama Sony, kayak LG ya, stepnya banyak banget. Ini mungkin kenapa HP ini harganya nggak turun-turun sama kayak LG V60, karena memang awet banget performance-nya. Dan fiturnya juga awet banget. Untuk DRM, Wide Color Gamma True, HDR10+, dan sudah di DRM Wi-Fi L1 yang pastinya. Jadi bagaimana selama gue pakai ini tadi coba bentar ya installing, enak sih rasanya. Memang ini HP sih Xperia One Mark II tuh kelemahannya ini licin banget ya. Kalau kalian mau beli HP ini harus pakai casing banget karena super licin, apalagi ini bukan matte ya, nggak kayak Mark III. Tapi ya langsung aja kita tes untuk kamera quality-nya seperti apa. Jadi kalau kita launching kamera, ini gue pakai default app-nya aja ya, nggak bakal pakai Cinema Pro atau Photo Pro karena gue juga kurang jago pakainya. Kita langsung aja tes foto ya. Seperti biasa ada shutter button di sini khas Sony. Kita pakai main kameranya seperti ini, kita foto Red Bull.
Nice. Dan ini untuk ultra wide-nya. Dan ini untuk 3 times telefotonya. Yap. Cuma memang ini 3 times-nya masih 3 times jadul ya, jadi kalian harus agak jauh. Ini telefotonya nggak bisa dipakai untuk makro, harus kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Fotonya harus nggak bisa deket banget ya, jadi sama aja kalau misalnya kalian foto deket sih mending pakai main kamera aja daripada pakai telefoto gitu. Dan untuk video recording, kalau misal di default app kamera bukan di Video Pro, hanya bisa di 4K 60 ya, bisa kita 4K 30 itu maksimal. Nggak bisa di 4K 60, 60 hanya bisa di Cinema Pro. Kita tes aja di 4K 60 Sony Xperia One Mark II. 1, 2, 3. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 di Sony Xperia One Mark II. Kalau di videonya sih ini kelihatannya kayak vibrant banget ya, nggak tahu gimana aslinya. Mikrofonnya kalian bisa nilai, dan ini tuh nggak ada durasinya, jadi kalian bisa nge-record selama apapun asalkan HP-nya nggak overheat. Untuk lensa sendiri sayangnya di 4K 30 ini kita nggak bisa ganti lensa ya, hanya bisa pakai main lens aja. Gue juga nggak bisa ganti ke ultra wide. Untuk main lens dia bisa zoomnya nggak terlalu bagus, hanya bisa segini, ngingetin gue sama iPhone. Dan untuk overall kayak gini, noise-nya ya sayangnya cukup banyak, tapi yang gue suka sih dari Sony, kontras sama warnanya bagus ya, detailnya juga. Kalau misal kita punya pencahayaan yang cukup bagus gitu kayak di studio gue, it's pretty good, fokusnya juga cepet. So ya, langsung aja kita balik ke main kamera S24 Ultra. Jadi seperti itu untuk kualitas videonya. Menurut gue sih cukup oke, cuma memang sayangnya di 4K 30 kita nggak bisa gonta-ganti lensa ya, sayang banget. Jadi first impresi bagaimana HP ini di tahun 2025? Jujur sih karena HP ini kan softwarenya udah nggak disupport lagi, nggak ada bedanya sama 2024, masih smooth banget, kencang. Dan menurut gue value-nya Xperia One Mark II di 2025 makin tinggi karena HP yang kayak gini ya jarang banget. Sama halnya dengan LG V60. HP yang seperti itu juga makin jarang. Jadi kalau misalnya kalian masih ingin HP ini, mungkin tahun ini saatnya, karena stoknya makin dikit. LG V60 itu udah dikit banget, dan menurut gue HP ini bakal nyusul, stoknya bakal habis. Buat kalian yang pengen koleksi atau pengen coba HP ini, mending belinya mungkin sekarang aja ya. Tapi kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin versi gue lupa lagi dia siapa namanya. Gue udah taruh linknya di deskripsi semua. Minggu depan seperti biasa bakal ada full review, dan HP ini nggak pernah tes gaming, nanti kita bakal tes gaming di channel ketiga ya, stay tune aja. Thank you for watching, see you next week untuk full reviewnya. Goodbye.